Contoh itu misalnya, sebagai contoh tuh, untuk mengatakan bahwa pemberantasan korupsi nggak akan saya lanjutkan, di mana trennya di era Pak Jokowi itu menurun, di era saya harus naik. Kebebasan berpendapat harus naik. Nggak ada lagi cerita preman-preman datang membubarkan diskusi gitu, dan seterusnya itu. Membubarkan Prof. Refli. Iya, itu melukai kita gitu. Nah, kalau tadi misalnya jelaskan Pak Prabowo tampil apa adanya, ya oke lah, bagus lah. Karena selama 10 tahun ini kita terpesona dengan orang yang bajunya harganya 200.000, sepatu 150.000 katanya ya, celana 300.000, total di badannya cuma 500-600.000. Sederhana banget penampilan, hasrat berkuasanya gede banget. Sampai dorong anaknya jadi wali kota, dorong menantunya jadi wali kota, sekarang dorong anaknya jadi calon wakil presiden. Jadi bajunya sederhana, celana sederhana, sepatu sederhana, kaos kakinya sederhana, tampilannya memang lugu. Hasrat berkuasanya kita nggak tahan gitu loh. Gede banget, lebih gede dari saya pikir dari siapapun di Republik ini gitu. Karena tidak pernah kita menemukan presiden yang saat ia berkuasa seluruh keluarganya juga ikut berkuasa. Di mana ada ceritanya Republik ini? Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan catatan kritis terhadap pemerintahan Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Prabowo. Menurutnya, berbagai praktek dan kebijakan pada akhir pemerintahan pertama hingga kedua Presiden Jokowi menimbulkan banyak kekecewaan bagi rakyat Indonesia. Presiden Jokowi seketika mulai meninggalkan identitasnya sebagai sosok pemimpin yang sederhana dan merakyat, mulai dari penegakan hukum terkesan menjadi alat politik kekuasaan. Sebaliknya, sebelah perkara lama seperti pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi usang untuk dituntaskan justru terus dihadapkan pada ketidakpastian. Tantangan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo mungkin kalau dibuat skala-skala bisa juga tantangan Pak Jokowi lebih besar, tapi kabinetnya 3-4. Itu. Apalagi Pak Prabowo hanya mengatakan saya akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Artinya kalau Pak Jokowi 3-4, Anda mestinya bukan 4-4 dong, di bawah itu. Karena tinggal melanjutkan. Karena artinya melanjutkan itu nggak mungkin 90 kan. Melanjutkan itu ya paling, itu artinya orang udah bekerja di atas 50, sisanya yang kita lanjutkan 40, 30. Loh, kalau untuk pekerjaan yang 60 aja orang membutuhkan kabinet cuma 3-4, apa yang membuat kita untuk pekerjaan 40 lalu membengkakkan kabinet menjadi 44? Kan di situ pertanyaannya kan. Jadi kita bicara dalam konteks itu turunannya banyak. Soal efisiensi, soal efektivitas, soal biaya negara, soal koordinasi, soal macam-macam. Itu turunannya tuh. Dari situ pertama. Nah yang kedua adalah soal kata kelanjutan. Ray juga menekankan terkait kebebasan berdemokrasi era Jokowi mengalami penurunan, salah satunya pembubaran diskusi yang baru-baru ini terjadi. Skor demokrasi turun dari 6,95 poin di 2014 menjadi 6,53 poin di 2023. Kemudian ranking juga mengalami penurunan dari 49 di 2014 menjadi ranking 56 di 2023. Pak Prabowo belum memperlihatkan sebetulnya kepada kita yang dilanjutkan dari Pak Jokowi ini apa? Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan indeks kebebasan berpendapat kita yang turun? Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan perhatian terhadap hak asasi manusia yang turun? Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan penegakan hukum terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme juga menurun, mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Dan sebagainya. Di luar ekonomi. Karena itu bukan wilayah saya. Tapi hampir semua indikator demokrasi kita itu trennya menurun di era Pak Jokowi. Khususnya 5 tahun terakhir menjelang Pak Jokowi itu lengser. Apa itu juga mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Dan sampai sekarang kita belum mendengar penjelasan Pak Prabowo misalnya, saya akan revisi lagi Undang-Undang KPK. Masa 8 bulan baru hari ini kembali melakukan OTT? Kan nggak masuk akal kita. 8 bulan off. Ya kan? Baru kali ini lagi melakukan OTT yang kalah itu. Gubernur. Ya. 8 bulan ini kerjanya KPK hanya ribut soal internal mereka. Pimpinan KPK yang dipersoalkan secara etik, anggotanya dipersoalkan secara etik, macam-macam dan seterusnya itu. Ini jelas efek dari revisi Undang-Undang KPK.
Oleh karena itu saya Pak Prabowo harus mengatakan kalau saya jadi presiden, saya akan revisi lagi undang-undang KPK. Setidaknya kita akan kembalikan kepada undang-undang yang sebelum revisi ini. Jokowi adalah satu-satunya presiden dalam sejarah yang anaknya dan menantunya menjadi kepala daerah. Jokowi punya anak di eksekutif dan legislatif, lalu omnya di yudikatif. Artinya Jokowi punya perwakilan semua orang di trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini yang bisa menjadi pertanda bahwa Jokowi ingin mengubah negara demokratis ke dalam negara kerajaan. Ada ceritanya sekarang ini di eranya Pak Jokowi, di ujung kekuasaannya. Nah, apakah ini juga mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Tradisi ya memberi kekuasaan kepada keluarganya. Nanti kita lihat di susunan kabinet. Apakah ponakannya ikut? Misalnya gitu ya. Apakah saudara-saudaranya ikut? Ya kan? Apakah ininya ikut gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, pandangan dirinya terhadap moral demokrasi. Bagi saya ini penting. Kenapa? Karena di era Pak Jokowi ini selalu orang berlindung di bawah aturan. Padahal aturan yang dilipat-lipat. Itu kira-kira. Bahkan ada ketua partai yang kita dengar hari ini berpidato kan, aturan kita harus menang, jangan melanggar aturan, tapi kalau nggak ketahuan, kata dia gitu ya kan. Iya, makanya jangan melanggar aturan asal nggak ketahuan. Nah, boleh melanggar asal jangan ketahuan. Itu artinya apa? Moral politiknya nggak ada. Mestinya yang diajarkan kepada kader-kader itu bukan melanggar. Anda memang tidak diawasi oleh saya, tidak diawasi oleh siapapun, tapi awasi oleh hati nuranimu sendiri. Oleh karena itu Anda jangan sekali-kali melanggar aturan apapun, sekecil apapun aturan ini. Itu yang harus disebarkan kepada Republik. Apa yang hampir luput dijelaskan oleh Pak Jokowi kepada publik ini, bahwa persoalan di dalam bernegara dan berdemokrasi itu nggak melulu soal boleh nggak boleh dalam konteks aturan, tapi baik atau tidak baik dalam konteks berbangsa dan bernegara. Apakah dinasti politik itu boleh? Boleh. Udah dinyatakan oleh MK. Tapi apakah yang menyumbang bagi kesehatan, kualitas demokrasi kita? Jelas tidak. ICW, kawan-kawan Formapi juga mengatakan lebih dari 30% anggota DPR kita sekarang ada hubungannya dengan dinasti politik. Pilkada kita yang sekarang ini juga marak dengan calon-calon yang bersumber dari dinasti politik. Politik kita sekarang ini kalau dibuat kira-kira asumsinya, mungkin sepertiga dari pemimpin nasional ini berhubungan dengan dinasti politik. Lalu apa maknanya demokrasi ini bagi kita? Kalau untung-untung dari demokrasi itu hanya membuat anak you yang berkuasa, istri lu yang berkuasa, suami lu yang berkuasa, kakek lu yang berkuasa, cucu lu yang berkuasa, sebagian besar rakyat ini hanya menjadi penikmat, cukup diberi tawaran, oke gas, mereka dapat gasnya, rakyat cuma dapat oke-nya. Masyarakat banyak menyoroti tantangan yang dihadapi Prabowo Subianto dalam masa transisi kepemimpinan sebagai Presiden baru Indonesia. Transisi ini berlangsung cukup menantang karena pengaruh dan akar kekuasaan dari masa kepemimpinan Jokowi yang selama 10 tahun masih terasa kuat. Tekad Prabowo untuk ikhlas kepada bangsa dan negara akan tetap dipegang teguh. Tantangan utama Prabowo bukanlah soal utang atau kerusakan struktural lainnya, melainkan upaya menyatukan kembali dua elemen yang telah dirusak selama kepemimpinan Jokowi, yaitu kata dan perbuatan. Selama 1 dekade, kedua hal tersebut telah dipisahkan, sehingga masyarakat mengalami keraguan terhadap konsistensi antara ucapan dan tindakan pemerintah. Mau Anda bicara tentang Indonesia Emas 2045? Gimana bicara Emas 2045? Setengah dari kekuasaan itu bertumpuk kepada 1, 2, 3 keluarga. Lebih dari 80% harta kekayaan negara ini bertumpuk kepada cuma 10 orang kaya di Republik. Anda bicara tentang Indonesia Emas 2045, nonsen. Kalau Anda nggak menolak dinasti politik, Anda nggak menolak oligarki, nggak usah Anda bicara tentang Indonesia Emas 2045. Yang ada Indonesia cemas. Itulah saya selalu mengingatkan moral, etik. Nggak cukup sekedar boleh nggak boleh. Anda datang ke rumah orang nggak nyebutin assalamualaikum, apalagi misalnya tuh mohon maaf, ada nggak larangan di Republik ini yang mengatakan Anda nggak boleh masuk rumah kalau nggak mengucapkan salam? Nggak ada.
Tapi ada nggak yang berani masuk rumah orang lain tanpa mengucapkan salam? Nggak ada. Karena apa? Itu moral, itu etik. Salah satunya sikap tidak netral Prabowo Subianto dalam Pilkada 2024 yang dinilai telah menjadi sinyal buruk terhadap demokrasi Indonesia. Bukan tidak mungkin, sikap tidak netral itu juga dicontoh oleh ASN dan aparat penegak hukum. Sikap tidak netral Prabowo terlihat jelas usai ia berbicara lewat video singkat untuk meminta warga Jawa Tengah memilih paslon Ahmad Lutfi Tajiasin. Itu menjadi kode aparat ASN, polisi atau tentara untuk ikut dalam barisan pengkodean itu. Itu disebut sebagai pengkondisian oleh seorang yang punya pangkat tinggi. Artinya sampai ke bawah juga potensi untuk bermain tidak netral sudah dimulai oleh Prabowo. Nah, itu yang nggak diajarkan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini. Yang selalu dikatakan ada nggak aturan, ada nggak aturan. Nah itu satu. Nah yang kedua, selalu ada argumennya. Dia membuat kok, mengapa saya tidak? Dia melakukannya, mengapa saya tidak? Logika itu membuat kita nggak bisa kemana-mana. Anda presiden, Anda mesti moralnya lebih tinggi dari dia, lebih tinggi dari dia, lebih tinggi dari saya. Sehingga saya punya acuan bahwa moralitas yang terbaik itu ada di kepemimpinan nasional kita. Lalu kalau semua orang mengatakan, Ibu Mega melakukannya, SBY melakukannya, Pak Jokowi juga boleh dong melakukannya. Lalu kita maju itu kapan? Mestinya mengatakan, saya akan membuktikan dan memberi contoh kepada Republik ini bahwa sebagai mantan presiden saya nggak akan cawe-cawe dalam konteks apapun. Apalagi saya nggak punya apa-apa untuk cawe-cawe. Saya yang nggak punya partai, nggak ketua partai, nggak anggota partai, nggak pengurus partai. Lebih mungkin saya bisa mengatakan saya berdiri di atas semuanya. Karena apa? Karena satu, saya nggak punya apa-apa terhadap itu. Dan yang kedua adalah saya memberi contoh supaya tidak ada lagi argumen-argumen dia melakukannya kok, dia melakukannya kok, dia melakukannya kok. Dukungan secara langsung dari Prabowo untuk Tajiasin tidak lepas dari pengaruh Jokowi. Apalagi video tersebut diunggah tidak lama setelah Prabowo beserta Lutfi dan Tajiasin bertemu dengan Jokowi. Jokowi masih punya ambisi untuk mempertahankan kekuasaan dengan menaruh orang kepercayaannya minimal di Jawa Tengah yang menjadi wilayah domisilinya. Namun, paslon Lutfi Tajiasin belum bisa diyakini menang melawan rivalnya Andika Hendar Priadi yang diusung oleh PDIP. Ambisi Jokowi tersebut yang dinilai akan kembali mencederai demokrasi Indonesia. Jadi ibarat kata, karena semua orang bergosip, maka boleh bergosip, kira-kira begitu. Lalu, kapan kita selesai dari pergosipan? Nggak akan selesai. Karena nggak ada yang mengatakan kita keluar dong, jangan bergosip. Dan yang paling unik, yang tidak mau keluar dari situasi itu, justru adalah elit-elit dari rakyat ini. Rakyat ini dibiarkan untuk saling mencontoh apa yang tidak elok bagi Republik. Karena dia boleh, ya saya juga boleh. Mestinya sebagai mantan presiden, saya memperlihatkan kepada Anda semua, inilah etik, inilah moral, inilah standar dari seorang mantan presiden. Saya tidak menjadi ketua umum partai politik, saya tidak urusin lagi soal ini itu, saya pure hanya menjadi ikon dari Republik ini. Seperti pernah dilakukan oleh Habibie. Apa yang dilakukan waktu itu? Jangan jadi apa-apa kan? Apakah dia kampanye? Tidak. Apakah ia cawe-cawe dengan perkara? Tidak. Dia diam saja. Waktu pemilu 99 maksudnya? Setelah beliau jadi lengser. Oke. Pada saat pemilu 99 bilang juga tidak melakukan apa-apa. Setelahnya juga tidak melakukan apa-apa.